Setiap kali bermimpi, aku menunggu datangnya kamu. Setiap kali ku tahu, kau buat hatiku tersipu. Walau cuma sekejap, tak bisa hilang, tak mungkin lenyap. Setiap kali terjadi, engkau membuatku terpana. Yang aku mau hanya dirimu, yang aku mau kau seorang, dan aku mau jadi milikmu, jadi milikmu. You know that it's true. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. Tak lagi ku mencari, yang aku rindu ada di sini. Tak lagi aku sendiri, wajahmu terlukis di hati. Engkau matahariku, kau sinar pagi, sinar malamku. Hati yang dulu biru, kini tertawa karenamu. Yang aku mau hanya dirimu, yang aku mau kau seorang, dan aku mau jadi milikmu, jadi milikmu. You know that it's true. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Wanna show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you, for you. You know that it's true. It's all about you. You make me going crazy. You make me going crazy. Know that it's true. It's all about you. You make me going crazy. You make me go crazy. Ain't nobody else, I am crazy for you. It's all about you. Everybody knows that I'm crazy for you. You know that it's true. Crazy, show the world I go crazy for you. It's all about you. Everything you do makes me crazy for you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat rezeki yang melimpah, kesuksesan dan keinginan tercapai di tahun 2025 ini. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun 2025 ini. Amin. Sehingga tidak sendirian lagi ketika melihat kembang api tahun 2026. Dan juga tidak sendirian lagi ketika melihat bendera merah putih berkibar ketika 17 Agustus 2026, pemirsa. Amin. Begitu juga yang sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak, yang bisa mensejahterakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan juga mudah-mudahan saja bisa mensejahterakan warga sekitar, pemirsa. Dan mudah-mudahan saja dengan pekerjaan kita bisa menggerakkan ekonomi negara kita, pemirsa, menjadi negara yang maju, sejahtera, tentram, adil, dan makmur, pemirsa. Amin. Ya, siapa tahu dengan pekerjaan ya bisa mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan tidak macet roda ekonomi negara kita, pemirsa. Karena yang namanya banyak pengangguran kan memacetkan ekonomi negara kita, pemirsa. Waduh ya. Jadi mudah-mudahan saja ya diri kita bisa membangun bangsa dan negara ini, pemirsa. Amin. Dengan aktivitas kita sehari-hari. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, yang namanya negara maju itu ya bukan karena pemimpinnya saja, tetapi semua elemen bangsa ikut serta dalam menggerakkan ya membangun bangsa dan negara ini. Karena dalam pembangunan sebuah bangunan itu ada banyak elemen, pemirsa. Ada pasirnya, ada semennya, ada skrupnya, ada rengnya, waduh. Ada para pekerjanya, ada ahli konstruksinya dan sebagainya, pemirsa. Tidak dibebankan pada satu orang, pemirsa. Waduh, kalau dibebankan satu orang pasti banyak kekurangannya, pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai warga negara, entah itu kita sebagai pejabat atau mungkin sebagai rakyat ya, atau mungkin juga sebagai ya apapun pekerjaan kita dan juga status kita, kalau kita sebagai bangsa dan negara, marilah kita ikut serta dalam membangun bangsa dan negara ini. Ya, supaya negara kita menjadi negara maju, sejahtera, tentram, adil, sesuai dengan amanat dan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu, pemirsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita membangun bangsa dan negara ini untuk meneruskan cita-cita amanat arwah para pahlawan zaman dulu. Bagi saudara yang punya karya inovatif, buatlah karya dan inovatif saudara untuk bangsa dan negara ini, untuk kemajuan bangsa dan negara ini, untuk berguna bagi masyarakat. Bagi saudara yang tidak punya karya, ya minimal tidak jadi hama, pemirsa. Waduh. Tidak meresahkan ya, tidak mengganggu orang lain, tidak membuat bencana bagi orang lain. Waduh. Tidak menambang tidak merusak lingkungan, pemirsa. Waduh, yang menyebabkan ya merugikan bagi orang lain, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita sebagai bangsa dan negara berinovasi, berkarya, dan tidak jadi hama, pemirsa, supaya negeri kita menjadi damai, sejahtera, tentram, adil, dan makmur, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja negara kita pun menjadi maju, sejahtera, apalagi kepemimpinan Sang Macan Asia yang insya Allah akan memajukan bangsa dan negara ini menjadi negara yang macan Asia. Amin. Ubur-ubur ikan lele, apa kabar le? Waduh, ubur-ubur ikan lele, wilujeng enjing le. Waduh, ubur-ubur ikan lele, wilujeng siang le, wilujeng sonten le. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dini hari le. Waduh, apa kabar semuanya? Ya, tetap semangat. Ubur-ubur ikan lele, Mamang kali ini masih melanjutkan perjalanan epik le ke tanah Dewata le. Waduh,
ubur-ubur ikan lele. Kali ini Mamang hampir merapat ke tanah Jawa, Le. Waduh, ubur-ubur ikan lele. Mamang lagi naik kapal feri, Le. Waduh, ubur-ubur ikan lele bentar lagi mendarat di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi episode yang ke-71 masih melanjutkan perjalanan epik ke Tanah Dewata. Ke pulau cantik-cantikku. Waduh, pulau yang penuh dengan keindahan, entah itu keindahan alamnya, keindahan budayanya, keindahan peraturannya, dan keindahan segalanya pemirsa. Waduh, jadi Bali ini benar-benar sangat-sangat indah pemirsa. Ya mirip-mirip Raja Ampat lah ya. Waduh, kalau Raja Ampat mungkin yang indah itu adalah alamnya pemirsa. Kalau di Bali lengkap semuanya. Waduh. Kalau yang namanya keindahan ya, itu kalau dirusak, waduh, hanya untuk kepentingan seseorang ya. Ada pulau yang indah digali tambangnya rusak. Waduh, itu sangat membanggakan sekali pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi Mamang sehabis dari Pulau Bali, Tanah Dewata yang cantik-cantikku indah. Salah satu desa tercantiknya adalah Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Di mana desa ini ya, Mamang pernah terjebak ke sana ya. Terjebak ke desa yang cantik-cantikku, surga Tanah Dewata di Desa Penglipuran. Ini gara-gara lihat konten Bapak Aing, Le. Waduh. Gara-gara melihat Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin, Le. Waduh, gara-gara Haji Udin ke sana, Mamang pun pernah terjebak di desa itu. Waduh. Mungkin saudara yang baru datang di episode yang ke-71 agak bingung ya. Mana buktinya, Mang? Waduh. Memang sudah cantumkan ya perjalanan epik ke Desa Penglipuran ya. Mengunjungi daerah cantik-cantikku di Tanah Dewata. Ini gara-gara Bapak Aing, Kang Haji Deddy Mulyadi alias Haji Udin yang sekarang sudah jadi presiden, yang sudah menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat, Provinsi Mamang ya. Gara-gara lihat kontennya, Mamang pernah terjebak di Desa Penglipuran. Saudara bisa lihat di link deskripsi ya, dari episode ke-37. Dari situ beberapa episode, hampir 12 kalau nggak salah ya, Mamang keliling-keliling di Desa Penglipuran. Nah, gara-gara di Desa Penglipuran inilah ya, Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saja Mamang bisa kembali lagi ke Desa Penglipuran, dan mudah-mudahan saja bisa menetap agak lebih lama. Waduh. Karena biasanya konon katanya ya, siapapun yang masuk ke Desa Penglipuran ogah untuk pulang, Le. Waduh. Karena daerah tersebut sangat cantik-cantik ya, sangat indah. Waduh, beautiful, amazing. Keindahan surgawinya Tanah Dewata. Waduh. Di Tanah Dewata ini banyak sekali desa-desa yang cantik-cantik dan surga. Yang salah satunya adalah Desa Penglipuran. Oke pemirsa yang berbahagia ya, bagi saudara yang penasaran, Mamang sudah cantumkan di link deskripsi ya. Saudara bisa nonton mulai dari episode kalau nggak salah ya 35 atau 37 nih. Ya saudara explore sendiri lah. Supaya bisa melihat keindahan, kecantikan, dan siapa tahu saudara bisa datang ke desa tersebut pemirsa ya. Mamang doakan mudah-mudahan saudara bisa berkunjung ke desa tersebut. Yang bagi yang belum dapat jodoh ya, mudah-mudahan saja dapat jodoh dengan gadis cantik dari Desa Penglipuran. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-71 ini Mamang sedang berada di kapal feri penyeberangan dari Gilimanuk ke Tanah Jawa, Ketapang ya. Dari Gilimanuk Bali ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dan Mamang sedang naik kapal feri hampir merapat ke dermaga ya. Di kapal feri sudah kelihatan cahaya-cahaya lampu. Itu menandakan itulah daratan Jawa. Waduh. Bahkan waktu di HP Mamang sudah berubah. Yang tadinya pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah ya, ketika akan merapat ke Pelabuhan Ketapang, tiba-tiba kembali ke pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Waduh, kok mundur?
Ya itulah Indonesiaku pemirsa. Nah, bagi saudara yang agak bingung, yang baru nongol ke episode 71, Mamang sarankan tontonlah episode-episode sebelumnya mulai dari episode 1 ya, supaya saudara tak pusing, tak liur ya. Waduh, tidak bikin pusing, tak liur ya, kata orang Madua. Kalau pusing kan pakai Panadol ya. Tapi kalau nonton video Mamang yang agak pusing, ya nontonlah dari awal pemirsa. Kalau nontonnya tengah-tengah atau akhir, wah itu bikin pusing lagi. Dan selama perjalanan melintasi Selat Bali ini sempit ya, cuman yang terpendeknya itu 2 kilometeran. Dan kalau kita naik kapal feri itu kurang lebih, kalau cepatnya mungkin 10 menitan pemirsa. Yang lama itu bongkar muat pemirsa. Karena bongkar muat jadi waktunya 1 jam perjalanan pemirsa. Apalagi ya ketika akan memasuki pelabuhan Ketapang itu ngantri menunggu kapal dari pelabuhan Ketapang berangkat pemirsa. Ketika kapalnya berangkat, kapal kita akan masuk. Nah, meskipun sempit, ternyata perjalanannya benar-benar epik sekali pemirsa. Apalagi dini hari dengan cuaca yang berangin, agak berarus dan goyang-goyang pemirsa. Waduh. Ya, kalau Mamang yang jarang-jarang naik kapal laut itu akan terasa agak-agak horor pemirsa. Waduh, apalagi malam hari. Waduh. Apalagi terasa goyang-goyang pemirsa. Terasa goyang-goyang. Bagi saudara yang penasaran bagaimana sih, setegang apakah sih, waduh, seepik apakah sih ya melintasi Selat Bali di malam hari. Ini malam hari jam 2 dini hari pemirsa. Saudara bisa tonton di episode kemarin pemirsa, yang ke-70 pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, akhirnya Mamang sampai di mendekati pelabuhan Ketapang Banyuwangi pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Mamang berangkat pukul 2 waktu Indonesia Tengah ya, dan sampai ke Bali itu pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Jadi mundur 1 jam. Karena ada ya yang namanya Bali ke Jawa itu mundur 1 jam pemirsa. Kalau dari Jawa ke Bali itu nambah 1 jam. Mamang tak akan bahas itu ya, saudara cari aja sendiri atau lihat di link deskripsi episode yang ke-17 pemirsa. Pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat ada pengumuman dari ABK kapal bahwasannya kapal feri kita akan segera mendarat. Namun harus menunggu antrean pemirsa. Menunggu antrean di dermaga. Karena di dermaga 3 dermaga yang ada di pelabuhan Ketapang ya lagi diisi oleh kapal-kapal yang akan hendak berangkat dari tanah Jawa ke Bali pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kapal kita sempat dulu berhenti alias parkir ya di depan pelabuhan Ketapang yang kurang lebih ya di tengah-tengah laut pemirsa. Waduh. Tapi meskipun tengah laut ya dekat dengan pelabuhan Ketapang pemirsa ya, jaraknya tinggal beberapa meter lagi pemirsa. Kelihatan kota-kota, kelihatan kapal yang akan berangkat pemirsa, kelihatan juga hiruk pikuk pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur pemirsa. Waduh. Nah, karena menunggu itulah ya para penumpang yang tadinya lagi tidur terbangun, yang tadinya sedang ngecas HP siap-siap ya, prepare semua, beres-beres semua. Bahkan para driver pun sudah memasuki kendaraan. Waduh, sudah menyalakan kendaraan ya, memanaskan kendaraan pemirsa. Itu artinya bahwa kapal kita bentar lagi akan memasuki pelabuhan, menunggu kapal yang di depannya itu berangkat pemirsa. Jadi inilah penyeberangan antara Tanah Dewata Bali dengan Jawa pemirsa, Jawa dengan Bali. Ternyata penyeberangannya itu 24 jam pemirsa. Waduh. Sekali menyeberang saja kalau malam-malam ya dini hari ketika Mamang berangkat itu 3 kapal ya sekaligus pemirsa. Waduh, 3 kapal dari Jawa, 3 kapal dari Bali pemirsa. Hilir mudik. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menunggu kapal ini merapat ke dermaga, waduh,
Mamang akan sedikit cerita nih di episode yang ke-71 pemirsa. Waduh. Ceritanya tentang kapal The Seven Provinciën. Waduh, The Seven Provinciën, kapal yang ditakuti oleh Belanda pemirsa. Dan itu kapalnya milik Belanda, tapi ditakuti oleh Belanda pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan bahas tentang peristiwa kapal ke-7 atau The Seven Provinciën. Aduh, itu dalam bahasa Belanda ya, The Seven Provinciën. Atau dalam bahasa Indonesianya kapal provinsi ke-7 pemirsa. Waduh. Kira-kira ada apa dengan kapal provinsi ke-7? Mungkin saudara di antara saudara belum tahu ceritanya. Kalau saudara penasaran ya jangan skip, siapa tahu bermanfaat ya. Kalau saudara penasaran jangan skip ya, tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat. Tapi bagi saudara yang sudah tahu ceritanya atau mungkin membosankan dengan channel kali ini ya, membosankan dengan video Mamang, alangkah lebih baiknya skip aja pemirsa. Yang penting jangan iri hati pemirsa. Karena kalau iri hati, Mamang tambah senang pemirsa. Kenapa tambah senang? Karena butut-butut ge aya nu iri. Waduh. Ya, channel yang jelek-jelek pun yang ala kadarnya, bahkan videonya ala MacGyver. Waduh. Ya, jelek-jelek pun ternyata ada yang iri pemirsa. Kalau menurut para ahli ya, kalau ada yang iri itu levelnya kita itu lebih dari level orang yang dipuji pemirsa. Kalau dipuji aja itu udah bagus. Nah, kalau ada orang iri itu lebih bagus lagi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, daripada saudara iri ya lebih baik skip aja ya, karena channel Mamang ini jelek-jelek ya. Waduh. Tapi bagi saudara yang penasaran dengan video kali ini ya, tontonlah sampai tamat pemirsa. Siapa tahu bermanfaat. Dan Mamang pun akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat ya, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, melebihi bos pagar laut. Waduh, melebihi bos nikel. Waduh, di Raja Ampat. Waduh. Dan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara ada yang menjadi gubernur atau pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan doa Mamang ya dikabulkan untuk orang yang menonton sampai tamat menjadi orang yang tersukses, termakmur, dan mudah-mudahan keturunannya ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Amin. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel The Seven Provinciën, kapal hukuman. Kapal The Seven Provinciën dijuluki kapal hukuman karena beberapa perwira berumur yang indisipliner dan tidak cakap bekerja di tempat lain dipindahkan ke kapal ini untuk memperbaiki diri. Ditulis oleh Henry F. Isnaini tanggal 24 Agustus 2024. Mungkin saudara akan bertanya ya, kapal seperti apakah ini? Ternyata kapal The Seven Provinciën atau dibaca juga Provinciën ya, Provinciën ya bacanya, The Seven Provinciën. Mohon maaf apabila salah, ini bahasa Belanda ya. Waduh. Kapal The Seven Provinciën adalah kapal perang, milik Hindia Belanda pemirsa. Kapal ini dibangun pada tahun 1908 dan mulai digunakan 2 tahun kemudian. Ia berbobot mati 6.530 ton. Waduh, ini kapal agak besar pemirsa. Kira-kira apa nih? Cruiser, destroyer? Panjangnya 101,50 meter dan lebarnya 17,10 meter. Kapal tua ini telah naik dok untuk memperbaikan besar-besaran pada tahun 1919 dan 1920. Salah satu kapal terbesar di Hindia Belanda ini dilengkapi persenjataan berat, bahkan meriamnya yang terberat di seluruh Hindia Belanda. Ya, kapal ini mempunyai meriam yang berat dan terberat di seluruh Hindia Belanda.
Namun ketepatan tembakannya tak seberapa ya, karena buruknya panel bidik dan tak memiliki penangkis serangan udara. Kapal ini bertugas dari tahun 1110 sampai 1142. Kapal perang berukuran penjelajah kecil ya, dengan kecepatan dan jangkauan untuk lapis baja dan persenjataannya yang lumayan wow pemirsa. Nah, kapal ini dilengkapi dengan 2 meriam 283 mm atau 11 inci dan 4 meriam 150 mm atau 5,9 inci, 10 meriam 75 mm atau 3 inci dan 4 meriam 37 mm 1,5 inci. Selain beberapa mortir 75 mm. Kapal ini memiliki panjang ya yang lumayan yang tadi sebutkan. Waduh. Kapal ini diawaki oleh 448 orang dan mampu mencapai 16 knot pemirsa. Waduh. Kapal ini diluncurkan diberi nama Rijkswaard di Amsterdam oleh Pangeran Henry pada tanggal 15 Maret 1909. Kapal ini ditugaskan ke Angkatan Laut Kerajaan Belanda pada tanggal 6 Oktober 1910. Pada tanggal 21 November ya, kapal ini meninggalkan pelabuhan Den Helder menuju Hindia Belanda. Rute yang ditempuhnya melewati Afrika Selatan dan tiba di Surabaya pada tanggal 25 Januari 1911. Dan kapal ini home base-nya di Surabaya pemirsa. Waduh. Pada tanggal 23 Januari 1912, The Seven Provinces menabrak tebing saat belayar di sekitar Sumatera. Waduh. Setelah membongkar muatan batu bara dan amunisi, kapal itu lepas landas. Setelah itu kapal itu berlabuh di Singapura. Kapal itu kemudian kembali ke Surabaya tanggal 25 April. Nah, pada tanggal 4 April 1918, selama Perang Dunia Pertama, kapal dan Koningen Regentes mengawal kapal penumpang Vendel, Kawi, Rinjani, dan Gortius ke pelabuhan Tanjung Priuk. Kapal-kapal tersebut dicegat di bagian timur Kepulauan India oleh kedua kapal perang tersebut setelah kapal-kapal dagang Belanda disita oleh Angkatan Laut Inggris Amerika yang menggunakan hak enggery. Waduh, apaan tuh hak enggery? Mungkin insya Allah nanti Mamang bahas ya. Setelah 8 tahun di Hindia Belanda, kapal tersebut berangkat pada tanggal 20 November 1918 belajar dari Tanjung Priuk menuju terusan Panama dan melalui New York menuju Den Helder. Kapal tersebut tiba pada tanggal 1 April 1919 dan kemudian berangkat untuk perbaikan di Amsterdam. Pada tanggal 9 November 1921, kapal tersebut berangkat untuk kedua kalinya dan berakhir kalinya ke Hindia Belanda. Setelah tiba, ia bertugas sebagai kapal instruksi artileri. Jadi kapal ini awalnya adalah kapal penjelajah atau alias kapal cruiser pemirsa ya. Namun setelah tahun 1921, kapal ini home base-nya di Surabaya dan menjadi kapal latih alias kapal untuk latihan. Kapal latihan para kadet dan juga ya terkadang menjadi kapal patroli laut pemirsa. Waduh, patroli pantai Hindia Belanda. Dan juga digunakan juga sebagai orang-orang buangan pemirsa. Jadi kalau seandainya ada para kadet, para perwira Angkatan Laut Belanda yang bandel-bandel ya, itu dimasukkan ke barak militer bukan ke barak kapal ini pemirsa sebagai hukumannya. Waduh. Jadi kapal ini juga sebagai didikan para kader-kader para perwira atau Angkatan Laut Belanda yang istilahnya bandel ya, indisipliner pemirsa, yang suka bolos, waduh, yang suka melanggar aturan. Jadi sebagai kapal hukuman di sini. Waduh. Kira-kira seperti apakah kapal hukuman ya yang ditugaskan di kapal The Seven Provinces ini pemirsa? Dilansir dari Historia.id bahwa kapal The Seven Provinces adalah kapal hukuman pemirsa. Kapal hukuman bagi para pelaut, para perwira, para kadet ya, atau juga para ya Angkatan Laut Belanda yang bandel-bandel pemirsa, yang tidak mau diatur, indisipliner pemirsa. Ketika kapal The Seven Provinces ini ditugaskan di Hindia Belanda sejak tahun 1921, kapal ini menjadi kapal latih pemirsa, kapal untuk latihan, dan sebagian orang ya menjadi
siapapun yang ditugaskan di kapal ini itu dianggapnya adalah beliau ini sedang mendapatkan hukuman, pemirsa. Kapal yang dilengkapi dengan meriam yang terbesar di seluruh Hindia Belanda dan juga ketepatan tembakannya tak seakurat, karena tidak ada panel bidikan, bahkan tak memiliki penangkis serangan udara. Dan kapal ini berkecepatan sedang ya. Nah, ternyata kapal ini digunakan juga sebagai kapal latih. Jadi ceritanya para perwira atau mungkin para ABK TNI Angkatan Laut ya, Hindia Belanda setelah menempuh pendidikan teori di pendidikan dasar pelaut pribumi, yaitu Quick School for Inland Seafaring atau disingkat KIS ya. KIS ini adalah pendidikan dasar laut pribumi yang sekolahnya di Makassar. Setelah lulus, para pelaut pribumi mendapatkan pendidikan prakteknya di kapal ini, pemirsa. Menurut JCH Bloom ya, The Seven Provincial mendapat julukan kapal hukuman karena beberapa perwira berumur yang indisipliner dan tidak cakap bekerja di tempat lain ya, dipindahkan ke kapal ini untuk memperbaiki diri. Jadi kapal ini ibaratnya adalah barak militernya KDM sekarang, pemirsa. Waduh. Ya, siswa-siswa yang bandel-bandel masuk barak militer ya, suami yang yang nakal kepada istrinya masuk barak militer. Waduh. Dan termasuk ya TNI Angkatan Laut Hindia Belanda yang indisipliner itu dimasukkan ke kapal ini ya, ibaratnya sebagai barak militernya untuk memperbaiki diri, pemirsa. Kenapa kapal ini sebagai tempat hukuman? Kapal ini dipilih karena satu-satunya kapal besar, bukan kapal modern. Kapal yang saat itu tergolong kuno, pemirsa ya, karena kapal ini menggunakan tenaga uap batu bara. Jadi salah satu kapal milik Hindia Belanda era tahun 1930-an yang masih menggunakan kapal batu bara era tahun 1900 atau 1800, pemirsa. Jadi ceritanya kalau sudah memasuki tahun 1920-an, 1930, yang namanya modern itu kapal yang menggunakan turbin gas atau mungkin menggunakan diesel ya, sudah meninggalkan kapal uap batu bara, pemirsa. Tapi kapal ini masih menggunakan uap batu bara, pemirsa. Waduh. Di mana kapal ini ruang lingkup pelayarannya ya juga luas. Waduh, bisa kemana-mana. Waduh. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel 5 Februari 1933, klasi kapal Seven Provincial memberontak sehabis lebaran. Waduh, jadi di dalam kapal ini memberontak, pemirsa. Jadi yang namanya pemberontakan ya dalam sejarah Indonesia tidak juga ya dilakukan di darat saja, ternyata di kapal laut, bahkan di atas kapal perang Belanda pun ya terjadi pemberontakan, pemirsa. Waduh. Klasi kapal Seven Provincial memberontak sehabis lebaran. Peluit panjang klasi bergerak dan bangkit melawan. Ditulis oleh Patrick Matanasi, terbit 4 Februari 2018 dan juga diperbaharui 14 Mei 2018. Martin Maseha Faraja adalah pengelola surat kabar Sinar Lautan, koran yang berjargon guna anak kapal Bumi Putra. Itu ditujukan untuk para pelaut Indonesia. Faraja adalah klasi kelas 1 di kapal perang The Seven Provincial. Waduh, yang dikenal juga sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia sebagai kapal 7, pemirsa. Kapal provinsi ke-7. Waduh. Jadi emang diambil dari nama wilayah di Belanda. Di Belanda itu ada wilayah yang dikenal dengan Seven Provincial atau kapal provinsi yang ke-7. Ya, salah satu provinsi yang ada di negeri Belanda. Menurut JCH Bloom dalam The Seven Provincial, ketika klasi Indonesia berontak tahun 1933 dengan bukunya terbit tahun 2015. Faraja berhubungan dengan kelompok pergerakan nasional di kapal The Seven Provincial. Faraja punya banyak kawan pribumi, diantaranya Rumambi, Gosal, dan Kawilarang. Bahkan juga seorang Belanda berpangkat kopral yang mengurusi mesin bernama
Mahmud Boksat. Waduh. Akhir Januari 1133, The Seven Provinces yang dinahkodai Kapten Eckerbohm sedang berada di lautan di utara Pulau Sumatera, ya tepatnya di Pulau Sabang, pemirsa. Pelayaran diwarnai kegelisahan para awak kapal Bumi Putra lantaran ada isu penurunan gaji. Waduh, penurunan gaji prajurit hingga 17%. Jadi saat itu Belanda dalam keadaan era-era yang dikenal dengan Malaysia, pemirsa. Malaysia ini adalah suatu kelesuan ekonomi secara global di era tahun 1130, dan itu berdampak ke semua negara-negara termasuk negara Eropa dan termasuk Belanda, pemirsa. Ya insya Allah mungkin Mamang akan bahas tentang apa itu Malaysia ya, sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan di episode yang lain, pemirsa. Jadi kalau zaman sekarang mirip-mirip dengan krisis moneter ya, krisis global yang terkena seluruh dunia ya, krisis ekonomi yang mengenai seluruh negara-negara di dunia. Gara-gara kelesuan ekonomi tahun 1130-an ya, maka negara-negara Eropa pun menghemat anggaran ya. Waduh, sampai menghemat belanja anggaran pegawai, pemirsa, alias memotong gaji pegawai ya. Dampak yang lainnya penutupan pabrik-pabrik, pemirsa, dan banyaknya pengangguran. Waduh. Hindia Belanda yang terkenal dengan banyak pabrik-pabriknya, hasil buminya ya, ternyata terkena efeknya juga, pemirsa, karena banyak hasil produk Hindia Belanda yang tak bisa dijual ya, karena negara-negara yang konsumennya mengalami kelesuan ekonomi. Nah, dampak dari kelesuan ekonomi inilah ya, salah satunya berdampak kepada pelaut-pelaut tentara Hindia Belanda, pemirsa. Waduh, salah satunya ke awak kapal The Seven Provinces yang konon katanya ada pemotongan gaji ya. Waduh, sampai 17%. Waduh. Ya kalau seorang perwira dengan gaji besar 17% nggak terasa, pemirsa. Tapi kalau seorang kadet, prajurit ya kecil atau pelaut-pelaut yang gajinya pas-pasan, ini angka 17% ini wow ya, sangat besar sekali, pemirsa. Waduh, ditambah lagi dengan pemotongan-pemotongan yang lain, pemirsa. Waduh, akhirnya kan terpotong juga ya. Dan kalau seandainya para prajurit ini punya istri, pulang ke rumah pun ya, waduh, bisa menjadi masalah besar, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia ya, gara-gara pemotongan inilah para klasi pribumi yang memang gajinya pas-pasan, yang lebih kecil daripada klasi-klasi orang Eropa atau perwira orang Eropa ya, dengan 17%, artinya para klasi pribumi ini ya sangat-sangat menderita sekali, pemirsa. Waduh. Selain itu, diskriminasi kan dalam hal fasilitas dengan pelaut-pelaut Belanda ya. Salah satunya adalah gaji mereka juga dipangkas, pemirsa. Waduh. Jadi konon katanya hanya pelaut-pelaut pribumi lah yang dipangkas. Dari situlah ya pelaut pribumi pun merasa diskriminasi, pemirsa. Sudah kecil dipangkas lagi. Waduh, dan tenaganya dipergunakan untuk pertahanan Hindia Belanda. Waduh. Well ya. Kalau memang niatnya ingin memangkas gaji karena untuk memangkas anggaran dan mengefisiensikan anggaran Hindia Belanda yang saat itu sedang terkena krisis ekonomi global tahun 1930-an, seharusnya ya dengan adil dan merata ya seluruh pegawai atau pelaut dan tentara Hindia Belanda. Tetapi di tentara Hindia Belanda pun terjadi diskriminasi, di mana konon katanya hanya tentara-tentara atau pelaut pribumilah yang kena potongan, pemirsa. Waduh. Sedangkan untuk perwira-perwira angkatan Belanda, waduh, keturunan Belanda ya, orang Eropa Belanda, itu konon katanya tidak mengalami pemotongan, pemirsa. Kehidupan ekonomi yang menyusut pada tahun 1930-an, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mengalami defisit. Waduh.
waktu itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal De Jonge, mengeluarkan informasi pengurangan gaji pegawai negara alias pegawai negeri sipil alias ASN pemirsa. Waduh. Termasuk salah satunya adalah gaji untuk para pelaut Angkatan Laut Hindia Belanda pemirsa, termasuk marinir, klasi, ya ABK, perwira-perwira Angkatan Laut dan sebagainya pemirsa. Baru saja memasuki tahun 1132, mereka yang bekerja di kapal diturunkan upahnya sebesar 10%. Gaji yang tidak seimbang antara pegawai Belanda dan pribumi tetap dikenakan pengurangan ya yang sama persennya, bahkan konon katanya hanya pegawai pribumi saja pemirsa. Masih di tahun yang sama juga terjadi lagi pemotongan gaji ya yang dilakukan sebesar 7%. Dalam bukunya Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan terbit tahun 1184 ya, diterbitkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, diterangkan bahwa jumlah pemangkasan gaji akhirnya menjadi 17% dari pengurangan sebelumnya. Jadi dari 10 ke 7 akhirnya 17%. Perencanaan pemotongan upah tidak berhenti di situ. Ketika pemangkasan ketiga mulai dimunculkan kembali, waduh, sudah 17% dimunculkan kembali, ingin dipotong lagi pemirsa. Banyak pihak yang menolak, termasuk Komandan Angkatan Laut Hindia Belanda, termasuk orang Belanda sendiri, yaitu J.F. Houston, waduh, yaitu Kepala Staf Angkatan Laut Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tiba-tiba mengeluarkan pernyataan dalam keputusan Koninklijk Besluit nomor 51 yang isinya adalah ya Koninklijk Besluit ini SK ya Pergub yang isinya adalah pemangkasan gaji yang resmi akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 1133. Para angkatan laut termasuk marinir, termasuk klasi ya, baru mengetahui kabar pemotongan ini pada tanggal 26 Januari 1133. Pemotongannya sebesar 17% bagi awak kapal dari kalangan Bumi Putra dan hanya 14% bagi orang Belanda. Jadi para pelaut Belanda hanya dikenakan 14%, sedangkan pelaut pribumi 17%. Para pelaut pribumi yang gajinya pas-pasan, ya mungkin kalau pangkat tak setinggi orang-orang Eropa Belanda, tetapi ini dipotongnya 17%, ya amsyong pemirsa. Tetapi untuk orang Belanda yang mungkin punya pangkatnya lebih tinggi dari orang pribumi, pangkat dalam kemiliterannya, ini hanya dipotong 14%, ya sudah besar dipotongnya sedikit. Waduh, ini bikin iri hati pemirsa. Diskriminasi pemirsa. Waduh. Gara-gara pemotongan inilah di Surabaya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para pelaut Angkatan Laut Marinir Hindia Belanda yang isinya juga termasuk orang-orang pribumi pemirsa. Waduh, orang-orang pribumi yang bertugas menjadi Angkatan Laut Hindia Belanda, termasuk juga orang Eropa yang merasa pemotongannya lebih besar, itu mengalami yang terjadilah yang dikenal dengan demonstrasi pemirsa. Ya berdemo, waduh, berdemo karena persenannya besar pemirsa. Ya minta operator Hindia Belanda operator Hindia Belanda supaya tidak memotong anggaran yang begitu besar pemirsa. Waduh, memotong gaji mereka yang sudah kecil dipotongnya persennya besar pemirsa. Waduh. Dari demonstrasi inilah ya pemerintah Hindia Belanda bertindak tegas. Para pelaut yang berdemonstrasi itu ditangkap pemirsa. Waduh. Jadi siapapun yang berdemo itu ditangkap pemirsa oleh satuan pomalnya ya, pom laut. Maut Boksat ya, seorang pemimpin di kapal Seven Provision ya, mendapat bocoran kabar dari ruang telegraf. Yang isinya bahwa di Surabaya sudah ada unjuk rasa alias demonstrasi. Waduh, tentang ya kenaikan persentase pemotongan pemirsa. Kabar itu meluas di kalangan pelaut ya, sampailah ke kota Sabang.
pada tanggal 28 Januari 1133, di mana kota Sabang ini adalah ketika kapal The Seven Provinces sedang berlabuh, pemirsa. Ketika sedang unjuk rasa di Surabaya, saat itu pas bertepatan dengan Lebaran, pemirsa, alias menjelang Lebaran. Waduh, Lebaran pada tahun 1133. Karena kebanyakan juga pelaut-pelaut atau marinir atau angkatan laut Hindia Belanda banyak juga yang Muslim, pemirsa. Oleh karena itu umat Muslim yang bertugas sebagai angkatan laut Hindia Belanda itu memilih cuti ataupun merayakan Lebaran yang sangat sederhana, pemirsa. Pelaut-pelaut yang di atas kapal The Seven Provinces itu merayakan lebarannya di sebuah bioskop, pemirsa. Waduh. Ini bukan perayaan lebaran biasa. Waduh. Jadi meskipun perayaannya di bioskop, ini bukan perayaan lebaran biasa. Karena mereka sedang menunaikan tugas, yang mereka anggap suci, yaitu ketika berada di bioskop, selain sedang menonton dan hiburan, ternyata mereka sedang berdiskusi, terutama diskusi tentang adanya kabar unjuk rasa di Surabaya. Waduh. Dalam perbincangan, para awak kapal The Seven Provinces ini akhirnya semakin memanas, mengingat adanya informasi telegraf yang masuk bahwa di Surabaya sudah ada penangkapan 425 awak kapal. Waduh, 425 marinir dan 425 angkatan laut yang ada di Surabaya yang ikut unjuk rasa, pemirsa. Akhirnya mereka pun yang berkumpul di bioskop Sabang ini bersatu dan bersama-sama memperjuangkan perbaikan nasib. Orang yang menjadi penanggung jawab acara lebaran itu adalah pelaut bernama Hendrik, di mana Hendrik ini adalah non-muslim, pemirsa. Waduh. Jelaslah bahwa seorang beragama Kristen menyelenggarakan pesta hari raya Islam untuk para awak kapal tidak dianggap aneh. Lapor Polupesi seperti dicatat M. Sapija dalam Sejarah Pemberontak Kapal 7 Seven Provinces yang terbit bukunya tahun 1160 halaman 76 sampai 103, dan ditulis pula dalam The Seven Provinces, diterjemahkan pada tahun 1158 yang berasal dari halaman 68 sampai 72. Sesuatu yang luar biasa dari perayaan itu adalah, ketika merayakan lebaran, Hendrik pun berpidato dan ajakan bersama-sama menuntut perbaikan nasib. Mereka juga menyanyikan lagu Internasionale. Waduh, saudara tahu lagu Internasionale? Ya, lagu-lagu semangat kaum sosialis zaman era tahun 30-an, pemirsa. Waduh. Sehari kemudian, sesudah pertemuan hari lebaran dalam gedung bioskop di Sabang, pada tanggal 29 Januari 1133, Hendrik dan Boksat dipanggil oleh komandan kapal 7 alias The Seven Provinces. Jadi nama lain The Seven Provinces dalam bahasa Melayunya adalah kapal 7 atau bahasa Indonesianya kapal 7, untuk mempertanggungjawabkan kejadian-kejadian yang telah terjadi. Komandan kapal The Seven Provinces yaitu Kapten Ekrenboom akhirnya mengumpulkan para pelaut Indonesia pada tanggal 3 Februari 1133 di atas geledak kapal. Ketika kapal itu berada di Ulele, yaitu suatu pelabuhan di Banda Aceh, sang kapten berpidato mengajak para pelaut tak meniru demonstrasi di Surabaya. Tak lupa juga para perwira ditugasi mengadakan pesta untuk pelaut-pelaut Indonesia. Hal itu untuk menjinakkan pelaut-pelaut yang gelisah akibat gajinya dipotong, pemirsa. Waduh. Kalau bahasa Sunda mengiming-imingi, pemirsa. Waduh. Mengiming-imingi gaji yang dipotong dengan cara pesta-pesta, makan-makan, minum-minum, pesta-pesta musik-musik, pemirsa. Waduh. Tapi ingatlah, setelah habis pesta gajinya dipotong, pemirsa. Bukan lagi 17%, mungkin 20%. 3%-nya yaitu biaya pesta, pemirsa. Maaf.
Namun sayangnya orang-orang pribumi yang sudah menjadi Angkatan Laut Hindia Belanda bukanlah orang bodoh pemirsa ya. Bukan orang yang masih diperdayakan pikirannya oleh orang-orang Belanda pemirsa. Kami diperkenankan berdansa dengan wanita Eropa. Sementara itu, Pak Raja, Rumambi, Gosal, Kawilarang, Henrik dan 2 orang lagi berunding. Waduh. Lapor Paul Palauvesi dalam tirto.id. Mereka rapat di sebuah ruang bioskop sementara kawan-kawan pelaut lainnya dikondisikan asyik berpesta. Sehingga rapat yang dilakukan Pak Raja dan kawan-kawan tidak tampak mencolok. Jadi sambil berpesta ternyata sambil minum-minum, sambil ngobrol-ngobrol, ternyata dalam obrolan itu adalah alias rapat. Waduh, rapat sambil berpesta. Rapat sambil hiburan pemirsa. Jadi yang lain fokus hiburan, orang Belanda fokus hiburan, hahi. Ya, kelompok ini malah ngumpul sambil hiburan, sambil membahas, berdiskusi tentang masalah pemotongan gaji pemirsa. Waduh. Sehingga rapat yang dilakukan oleh Pak Raja dan kawan-kawan tidak tampak mencolok pemirsa. Akhirnya dari rapat tersebut keluarlah sebuah rencana. Rencana itu yang dikenal dengan pemberontakan pemirsa, pengambil alihan kapal perang. Waduh. Jadi rencananya kapal perang ini kita ambil alih dan untuk menyerang pemerintah Belanda. Akhirnya mereka pun merencanakan aksinya. Rencana tugas di hari H alias hari pemberontakan pun dibagi pemirsa. Jadi pas hari H, hari pemberontakan pun dibagi. Kawilarang nanti akan menahkodai kapal, sementara Gosal akan mendapat tugas jaga keamanan kapal. Kamar mesin diserahkan pada Boksat dan senjata-senjata adalah urusan Pak Raja. Jadi rencananya nanti kapal ini akan dibajak pemirsa. Setelah dibajak akan dikirimkan ke Batavia atau Surabaya. Ya, tujuannya untuk menggempur Batavia dan Surabaya. Ya, jadi kapal ini akan menjadi kapal perang pemirsa untuk Indonesia. Waduh. Untuk melawan Hindia Belanda. Sebelum pemberontakan, awak-awak kapal yang gelisah berusaha bersikap normal-normal saja ya. Ya, normal-normal mirip yang lain-lainnya yang sedang gelisah pemirsa, yang tidak tahu bahwa ini adalah rencana akan membajak kapal tersebut. Bahkan dengan senang hati mereka terima undangan bermain sepak bola dengan serdadu-serdadu Kenil pada Sabtu pagi 4 Februari 1933. Waduh. Jadi sebelum berlayar ya, mereka pun ada undangan untuk bermain sepak bola menghadapi serdadu-serdadu Kenil. Ya, serdadu Kenil melawan tim marinir Angkatan Laut ya, kapal The Seven Provincial. Saking senangnya, awak kapal 7 membiarkan diri mereka kalah 4-2 dengan serdadu-serdadu Kenil. Meski kalah, awak kapal 7 dapat karangan bunga layaknya pemenang. Waduh. Sehingga para perwira Belanda pun tidak mencurigai aksi mereka pemirsa. Waduh, karena tak terlihat ada yang mencurigakan akan berdemonstrasi apalagi ingin membajak kapal tersebut. Waduh. Jadi mereka bersikap normal-normal saja pemirsa. Normal-normal dalam kegiatan sehari-hari. Sejak pagi, para perwira banyak yang turun dari kapal. Mereka berpesta dengan sesama perwira. Tapi Pak Raja dan kawan-kawan baru keluar ketika siang bolong dan kembali menjelang tengah malam. Ya, dalam bus ketika menuju pelabuhan, dari pesta ke menuju pelabuhan itu naik bus, ya. Kelompok mereka selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemirsa. Yang saat itu lagu Indonesia Raya ini menjadi salah satu lagu penyemangat orang-orang Indonesia. Pak Raja beserta kawan-kawan pulang dari pesta menggunakan bus untuk pergi ke pelabuhan pemirsa. Sesampainya di pelabuhan, aksi pembajakan pun dimulai pemirsa. Waduh. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, kelompok Pak Raja pun meniupkan peluitnya. Pelaut-pelaut lain pun bersiap. Itulah tanda dimulainya pemberontakan. Waduh. Dini hari tanggal 5 Februari 1933,
para pelaut digeledak bersiap menaati perintah dari orang Indonesia pertama yang memegang kendali kapal. Waduh. Akhirnya kelompok mereka pun membajak kapal yang sedang berlabuh. Mereka membajak kapal yang sedang berlabuh di Aceh, pemirsa. Sedangkan perwiranya, pemimpin kaptennya yaitu bernama Kapten Eckenboom itu sedang tidak berada di atas kapal, sedang mungkin menikmati pesta-pesta, pemirsa. Waduh. Mendengar kapalnya itu dibajak, akhirnya Kapten Eckenboom pun melongo, pemirsa. Waduh. Malam itu orang Indonesia atau pelaut Indonesia kelompok Kawilarang Paraja itu mengambil alih kapal tersebut. Waduh. Kawilarang akhirnya menjadi komando kapal tersebut, menggantikan Kapten Eckenboom yang sedang berada di darat, pemirsa. Hal yang sulit yang pertama mereka ketika akan membajak kapal adalah merusak kunci kemudi. Jadi kunci kemudi kapal tersebut dirusak untuk dihidupkan kapalnya. Waduh. Sementara itu Paraja dan kawan-kawan lainnya melucuti para perwira yang tersisa atau masih yang ada di dalam kapal. Jadi perwira yang tidak keluar, yang saat itu sedang berada di atas kapal, itu langsung ditangkap oleh Paraja, pemirsa. Tak butuh waktu lama untuk membuat mereka menyerah. Tak lupa juga Paraja dan kawan-kawan mempersenjatai diri. Waduh. Akhirnya kapal tersebut angkat jangkar. Kapal berangkat menuju Surabaya. Dari Aceh menuju Surabaya melalui pantai barat Sumatera, pemirsa. Ketika sedang berlayar membawa kapal The Seven Provinces yang dibajak oleh pelaut kita. Ketika kapal tersebut sedang berlayar menuju Surabaya, jadi tujuannya adalah Surabaya, pemirsa. Kelompok mereka pun membuat pesan yang dikirim dari kapal menggunakan telegraf, pemirsa, menggunakan komunikasi telegraf yang isinya adalah bahwa kapal tersebut sudah dibajak, pemirsa. Maksud kami adalah memprotes pemotongan gaji yang tidak adil dan menuntut agar rekan-rekan kami yang ditahan pada waktu berselang agar dibebaskan. Kalau tidak, sandera yang kami tangkap ini terutama orang Belanda akan the end, pemirsa. Dan juga ada kemungkinan kami akan membom Batavia. Waduh. Kapten Eckenboom yang mendengar bahwa kapalnya dibajak dan dibawa lari oleh para pelaut pribumi Indonesia. Waduh. Kapten pun mengejarnya, pemirsa. Angkatan Laut Belanda tentu tidak tinggal diam dengan menebeng kapal perang Aldebaran yang kebetulan sedang berada di Aceh. Akhirnya pemimpin Kapten Eckenboom ini ikut mengejarnya juga menggunakan kapal perang Aldebaran. Kapal Aldebaran mengejar kapal The Seven Provinces. Waduh. Jadi ini kapal perang memburu kapal perang, pemirsa. Kapal perang sedang memburu kapal perang yang sedang dibajak, pemirsa. Waduh. Namun kapal perang Aldebaran ini adalah kategori kapal perang yang modern saat itu, dengan kecepatannya melebihi knotnya kapal The Seven Provinces. Waduh. Kapal perang Aldebaran ini mengejar kapal perang The Seven Provinces. Kapten Eckenboom pemimpin The Seven Provinces yang sedang berada di kapal Aldebaran ikut mengejar kapalnya yang dilarikan oleh Paraja, Kawilarang dan kawan-kawan. Waduh. Namun hebatnya Aldebaran ini tak bisa mengejar kapal The Seven Provinces. Akhirnya kapal perang Aldebaran pun meminta bantuan ke kapal perang yang lain. Dan akhirnya kapal perang Eridanus pada tanggal 7 Februari dan Eridanus digantikan kapal perang The Orion pada tanggal 9 Februari. Waduh. Akhirnya mereka pun saling mengejar The Seven Provinces, pemirsa. Mirip kendaraan motor kita yang tiba-tiba digondol maling, pemirsa. Waduh, maling kebayang Kapten Eckenboom itu mengirim kode Morse di telegraf itu dengan pesannya, awas maling maling. Belanda pun tak main-main. Belanda mengirimkan 2 kapal perusak, 1 kapal penjelajah, 2 kapal selam, dan 2 kapal pesawat terbang
amfibi pemirsa. Waduh, dan juga pasukan marinir. Pasukan marinir disiagakan di sekitar Selat Sunda yang jalur pelayaran kapal The Seven Provincial pemirsa. Waduh, Belanda pun ketar-ketir dengan kapal The Seven Provincial karena sejatinya kapal The Seven Provincial ini mempunyai meriam yang sangat besar. Jikalau nanti kapal ini merapat ke Tanjung Priuk ya dan menembakkan mortir, waduh, ini pelabuhan Tanjung Priuk bisa hancur pemirsa. Oleh karena itu Belanda mau tidak mau mengerahkan armadanya yang tak main-main dengan mengirimkan kapal perusak, destroyer, cruiser ya, kapal patroli dan juga kapal selam dan pesawat amfibi pemirsa. Jadilah inilah maling yang legend pemirsa, maling yang terbesar dalam sejarah Hindia Belanda. Tak main-main, yang dipalingnya adalah kapal perang pemirsa. Kapal perang yang notabene adalah kapal perang yang meriam besar pemirsa. Sang Gubernur Jenderal De Jonge memerintahkan hancurkan kapal The Seven Provincial sebelum mendarat atau mendekati Batavia pemirsa. Takutnya ya takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Belanda pemirsa. Kawilarang dan kawan-kawannya tak mendapat solusi persuasif dari pemerintah kolonial. Akhirnya Angkatan Laut bermain kasar, lebih keras dari para pemberontak. Waduh. Sebelum sampai Selat Sunda, kapal yang dikuasai Kawilarang dan kawan-kawan pun dikirimi pesawat terbang pada Jumat 10 Februari 1933. Pesawat-pesawat Dornier yang bisa mendarat di air memuat bom yang akan dijatuhkan untuk kapal yang dikuasai para pemberontak. Tak hanya pesawat, kapal selam pun disiagakan, di mana torpedo-torpedonya akan dimuntahkan ke kapal The Seven Provincial. Waduh. Setelah peringatan, maka pada pukul 9.18 waktu Indonesia Barat di atas Selat Sunda, salah satu pesawat Dornier, ya, pesawat pembom Belanda, menjatuhkan bom seberat 50 kg ke anjungan Seven Provincial. Waduh, akhirnya kapal The Seven Provincial pun yang meledak pemirsa. Bersama 19 orang lainnya, Pak Raja terluka. Setelah anjungan kena, pemberontakan pun lumpuh pemirsa. Jadi hanya satu bom, pemberontakan pun lumpuh pemirsa. Waduh, karena bom tersebut tepat pas anjungan pemirsa. Pas tempat komando dan navigasi serta kemudinya pemirsa. Ya, kalau kemudinya rusak ya kapal pun tak bisa dikendalikan. Akhirnya mereka pun menyerah kepada kapal-kapal yang mengejarnya pemirsa. Setelah kapal-kapal angkatan laut mendekat, mereka yang terluka kemudian dipindahkan ke kapal tersebut. Sementara itu yang tak terluka ditangkapi. Kapal pun ditarik ke Pulau Onrus. Akhirnya para pemberontak pun lalu diadili. Waduh. Mereka akhirnya divonis bersalah. Kawilarang dihukum 18 tahun. Sementara itu kawan-kawannya yang lain ya, seperti Pak Raja, Rumambi, Aritonang, Amir, Simun dan lainnya itu terbunuh pemirsa. Waduh, dan dimakamkan tanpa nisan di Pulau Mati, Kepulauan Seribu, Jakarta. Para pelaut yang meninggal itu dimakamkan di Pulau Mati, Kepulauan Seribu, Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, mereka yang dimakamkan di Pulau Mati tersebut dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Karena sejatinya mereka ini adalah pahlawan pemirsa. Pahlawan sebelum kemerdekaan, di mana mereka berani ya membajak kapal perang Belanda pemirsa. Kawilarang, dedengkotnya pembajak kapal perang Belanda itu ketika diponis usianya 27 tahun dan diponis 18 tahun pemirsa di penjara. Dia tampak bangga, setidaknya dia menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil membajak, mengambil alih, bahkan menahkodai angkatan laut ya, kapal perang Hindia Belanda yang sejatinya The Seven Provincial ini kalau di masanya adalah kapal perang terbesar pemirsa, kapal perang yang ditakuti. Jadi kalau tahun 1900-an ya, kapal ini adalah kapal perang yang ya notabene battle proven pemirsa. Namun sayangnya ketika tahun 1933 karena kapal perangnya dianggap lebih kuno ya, menjadi kapal perang latih pemirsa.
Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi Kawilarang dan kawan-kawannya pemirsa. Kawilarang tak benar-benar menjalani hukuman selama 18 tahun. Belum sampai 18 tahun dihukum, akhirnya Belanda pun menyerah terhadap Jepang pemirsa. Bala tentara Jepang masuk ke Indonesia dan menekuk Hindia Belanda. Pemerintah militer Jepang membebaskannya dengan cepat. Kawilarang pun pulang ke kampungnya ke Tondano. Itu berdasarkan buku, dengan bukunya adalah Dewa Ruci, pelayaran pertama menaklukkan 7 samudra, terbit 2010, yang ditulis oleh C. Koas. Sedangkan kapal The Seven Provincial ya pada tahun 1942 yang tadinya menjadi kapal latih dipergunakan juga menjadi kapal perang pelengkap untuk menghadapi tentara Jepang. Namun akhirnya tenggelam dibom oleh pesawat Jepang pemirsa. Waduh. Peristiwa The Seven Provincial ini menjadi peristiwa penting, peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia, terutama bagi Angkatan Laut Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pelaut-pelaut ex The Seven Provincial dilibatkan dalam pembangunan Angkatan Laut Republik Indonesia. Oke pemirsa yang berbahagia, setiap tanggal 5 Februari itu diperingati sebagai Hari Peristiwa Kapal 7 Provinsi atau dikenal dengan Hari Peristiwa Pemberontakan Kapal Seven Provincial pemirsa.